and gentlemen, Mr. Steven Joe Bob Adler. Steven Adler, nama yang menjadi salah satu bagian penting dari formasi Guns N' Roses paling ikonik. Ia adalah bagian tak terpisahkan dari album legendaris Appetite for Destruction, sebuah album yang mendefinisikan ulang bagaimana seharusnya musik rock yang keren di era 80-an. Namun, di tengah suksesnya laju karir Adler bersama Guns N' Roses, ia harus habis-habisan dihajar oleh Knut yang membuat hidup dan karirnya terseok-seok, hancur, dan kehilangan segalanya. Perseteruannya dengan Axl Rose juga menambah drama dalam perjalanan hidupnya. Konflik yang bermula dari masalah adiksi berkembang menjadi perseteruan panjang yang penuh dengan amarah, kekecewaan, dan rasa sakit hati. Steven Adler lahir dengan nama Michael Toletti pada 22 Januari 1965 di Cleveland, Ohio. Kehidupan di Cleveland tidaklah mudah bagi Adler. Ia sering terlibat masalah di sekolah dan juga tumbuh di tengah keluarga dengan masalah yang cukup kompleks. Musik rock and roll menjadi penjaga mood yang sempurna untuk Adler kecil melewati hari-hari di Cleveland. Ia terpesona oleh energi dan semangat musik tersebut yang memberinya rasa kebebasan setiap kali ia mendengarkannya. Kiss menjadi band favoritnya. Ia menghabiskan waktu berjam-jam mempelajari lagu-lagu mereka dengan drum mainan. Cita-citanya sederhana. Ia ingin bermain drum di depan ribuan orang dan membuat mereka semua bergoyang. Pada usia 11 tahun, Adler pindah ke Los Angeles, California bersama ibu dan saudaranya. Disinilah ia bertemu dengan Saul Hudson yang kelak dikenal dunia sebagai Slash. Pertemuan mereka terjadi di Venice Beach saat keduanya sedang bermain skateboard. Mereka dengan cepat menjadi sahabat karib, disatukan oleh kecintaan mereka pada musik rock. Mereka berdua selalu mendengarkan musik bersama, berbagi rekaman vinyl, belajar memainkan instrumen, dan bermimpi untuk membentuk band. Adler dan Slash mulai bermain musik bersama. Mereka mencoba segalanya, mulai dari punk rock hingga heavy metal. Sampai pada tahun 1983, mereka membentuk band bernama Road Crew yang menjadi salah satu jalan mereka menuju Guns N' Roses. Tahun 1985 menjadi titik balik bagi karir Steven Adler. Ia bergabung dengan Guns N' Roses, sebuah band yang lahir dari peleburan Hollywood Rose dan LA Guns. Steven Adler bersama Axl Rose, Izzy Stradlin, Slash, dan Duff McKagan menjadi formasi paling ideal dari Guns N' Roses. Pada tahun 1986, Guns N' Roses menandatangani kontrak dengan Given Records. Ini adalah awal dari perjalanan mereka menuju puncak dunia. Setahun setelahnya, pada tahun 1987, Guns N' Roses melepas sebuah album yang akan mengubah sejarah musik rock untuk selamanya, yaitu Appetite for Destruction. Melalui permainan drum yang simpel namun kokoh di album ini, Steven Adler berperan sebagai penjaga groove yang membuat musik mereka menjadi lebih menyatu dan tidak berlebihan. Pattern drum yang ia ciptakan membuat lagu-lagu di album itu menjadi lebih hidup. Appetite for Destruction meraih kesuksesan fenomenal. Album ini terjual lebih dari 30 juta kopi di seluruh dunia dan menjadikannya salah satu album debut terlaris sepanjang masa. Kesuksesan debut album ini membuat masa depan Steven Adler bersama Guns N' Roses
tergambar sangat jelas. Penghargaan musik berserakan di depan matanya. Gelimang kekayaan dan popularitas yang mendunia ia raih di usia yang sangat muda. Sayangnya, keterlibatannya dengan laknat akan segera menghancurkan mimpi dan membawa konflik ke dalam band yang sedang berada di puncak kesuksesan ini. Sesuatu yang awalnya ia gunakan hanya untuk kesenangan sesaat, kini berubah menjadi malapetaka yang tak bisa ia hentikan, menggerogoti kesehatan tubuhnya dan juga memperburuk hubungan dengan teman-teman bandnya. Adler mulai kehilangan kontrol. Dampak kecanduan Adler mulai terlihat dalam performanya bersama Guns N' Roses. Ia sering terlambat datang ke sesi latihan dan rekaman. Konsentrasinya buyar, dan ia kesulitan mengikuti tempo lagu. Di atas panggung, ia kadang-kadang terlihat linglung dan tidak sinkron dengan rekan-rekannya. Slash, sahabatnya dari kecil, merasa sangat khawatir dengan kondisi Adler. Slash merasa Adler sudah kehilangan semangat bermusik dan kehilangan fokus untuk itu. Sementara Axl Rose, yang dikenal sangat perfeksionis, merasa sangat terganggu dengan performa Adler yang menurun. Ia mulai menegur Adler, mengingatkannya tentang tanggung jawabnya sebagai anggota band. Namun, teguran itu tidak digubris sama sekali. Sikapnya yang acuh membuat hubungannya dengan Axl semakin memanas. Axl merasa sangat marah dengan sikap Adler yang acuh tak acuh dan tidak profesional. Ia mulai meragukan komitmen Adler pada band. Namun, Adler di sisi lain justru merasa dikucilkan. Ia merasa bahwa teman-temannya tidak memahami kondisinya dan hanya mementingkan kesuksesan band. Kebiasaan Adler yang semakin tak terkendali telah menciptakan efek domino yang membuat keretakan dalam Guns N' Roses. Puncak kejayaan Guns N' Roses di tahun 1988 berubah menjadi awal dari mimpi buruk bagi Steven Adler. Guns N' Roses sedang menggarap album kedua mereka, Use Your Illusion, ketika masalah Adler mencapai puncaknya. Ia berkali-kali melewatkan sesi rekaman dan tidak mampu berkonsentrasi atau memberikan kontribusi apapun ketika hadir. Kondisinya yang tidak stabil membuat rekan-rekan bandnya sangat kecewa. Mereka sudah mencoba segalanya, mulai dari membawa Adler untuk rehab, memberi dukungan moral, dan memberikan kesempatan demi kesempatan. Namun, Adler tetap tidak mau berubah. Axl Rose, yang dikenal dengan sikap perfeksionis dan temperamentalnya, kehilangan kesabaran. Ia mengeluarkan ultimatum kepada Adler, menghentikan kecanduannya atau keluar dari band. Adler yang terjebak dalam adiksinya tidak mampu memenuhi tuntutan itu. Hingga pada 11 Juli 1990, Steven Adler akhirnya resmi dipecat dari Guns N' Roses. Pemecatan itu disampaikan melalui sebuah surat singkat yang ditandatangani oleh manajemen band. Adler hancur. Ia merasa dikhianati oleh sahabat-sahabatnya, dibuang seperti sampah setelah ia berkontribusi dalam kesuksesan mereka. Pemecatan itu tidak hanya menghancurkan karir Adler, tetapi juga mengguncang jiwanya dan membuatnya semakin hanyut dalam adiksinya. Upaya Guns N' Roses untuk membantu Adler sebelumnya terbukti sia-sia. Mereka telah mengirimnya ke berbagai pusat rehabilitasi, menyediakan terapis, dan memberikan dukungan moral. Namun, Adler tidak mampu melepaskan diri. Ia selalu kambuh, menghancurkan harapan rekan-rekannya, dan menghancurkan dirinya sendiri. Pemecatan Steven Adler adalah sebuah bencana bagi semua yang terlibat. Guns N' Roses kehilangan seorang drummer potensial, dan Adler kehilangan karir dan teman-temannya. Pemecatan yang dialami oleh Steven Adler menyulut perseteruan panjang antara Adler dan Axl Rose. Tudingan saling dilayangkan dan pecah di media. Adler yang merasa dikhianati dan dibuang tidak segan mengungkapkan kekecewaannya pada mantan rekan-rekannya, terutama Axl Rose. Dalam berbagai wawancara, ia meluapkan amarah dan rasa sakit hatinya. Ia menuduh Axl telah menghancurkan hidupnya dan memperlakukannya seperti sampah.
Menurut Adler, Axl hanya memperdulikan soal band saja, tanpa menghiraukan pertemanan mereka. Adler menuduh Axl sebagai dalang di balik pemecatannya. Ia mengatakan bahwa Axl sebenarnya tidak pernah benar-benar ingin membantunya mengatasi masalah adiksinya. Adler juga mengklaim bahwa Axl telah merampas haknya atas royalti lagu-lagu dari Guns N' Roses. Axl di sisi lain menyangkal tuduhan itu. Ia berpendapat bahwa sakitnya Adler telah merusak band dan mengancam kelangsungan karir rekan-rekan yang lain. Ia menegaskan bahwa ia telah berusaha membantu Adler, namun Adler tidak mau berubah. Menurut Axl, Adler tidak mau bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Axl juga menyangkal tuduhan Adler tentang royalti. Ia mengatakan bahwa Adler masih menerima bagiannya sesuai dengan kontrak yang telah ditandatangani. Perseteruan antara Adler dan Axl Rose ini semakin memanas dengan berbagai pernyataan publik yang saling menyerang. Adler menyebut Axl sebagai orang yang kejam dan egois. Sementara Axl menyebut Adler sebagai pecandu yang tidak tahu diuntung. Perselisihan yang dimulai dari sebuah pemecatan ini akhirnya menemukan babak baru. Pada 19 Juli 1991, Steven Adler resmi menggugat Guns N' Roses. Ia mengajukan tuntutan atas berbagai hal, di antaranya pemecatan yang tidak sah, manipulasi kontrak, dan pencemaran nama baik. Adler mengklaim bahwa pemecatannya dari band tidak sesuai dengan prosedur dan melanggar perjanjian yang telah mereka sepakati. Ia juga menuduh Axl Rose telah memanipulasi kontrak untuk merugikannya. Ia mengklaim bahwa ia dipaksa menandatangani perjanjian yang mengambil sebagian besar royalti dan haknya atas lagu-lagu Guns N' Roses. Gugatan hukum ini menjadi salah satu kasus yang paling disorot. Media beramai-ramai memberitakan perseteruan antara Adler dan Guns N' Roses yang semakin memanaskan situasi. Setelah proses hukum yang panjang dan berliku, pada tahun 1993, pengadilan mengeluarkan putusan yang menguntungkan Steven Adler. Ia memenangkan gugatan dan berhak mendapatkan ganti rugi sebesar $2,5 juta Amerika Serikat, serta royalti dari penjualan album Appetite for Destruction. Namun, meski memenangkan gugatan, kemenangan di pengadilan tidak mampu menghapus rasa sakit hati dan kekecewaan yang ia rasakan. Adler mengatakan bahwa uang tidak bisa mengembalikan semuanya. Ia telah kehilangan keluarga, mimpi, dan sebagian dari dirinya sendiri. Gugatan hukum dan kemenangan Adler adalah sebuah babak penutup yang pahit dalam kisahnya bersama Guns N' Roses. Pada tahun 1996, Steven Adler mengalami stroke yang menyebabkan kelumpuhan sementara di wajahnya dan mempengaruhi kemampuan berbicaranya. Di tengah keterpurukan itu, Slash, sahabat karibnya sejak kecil, selalu memberikan dukungan secara penuh, memisahkan permasalahan yang pernah mereka alami di dalam band. Bagi Slash, Adler adalah saudaranya. Ia tidak akan membiarkan Adler melewati masa-masa kelamnya sendirian. Setelah masa-masa kelam itu, Steven Adler menemukan dirinya berdiri di tengah reruntuhan masa lalu. Perjalanan panjang bersama Guns N' Roses, kejayaan, keterpurukan, perseteruan, dan perjuangannya lepas dari adiksi telah membentuknya menjadi pribadi yang berbeda. Dengan hati yang lebih tenang, ia merefleksikan perjalanannya dan menyampaikan penyesalan yang mendalam. Adler mengakui bahwa adiksinya adalah kesalahan terbesar dalam hidupnya, dan ia sangat menyesali itu. Ia menyadari bahwa dirinya telah menyakiti banyak orang, termasuk rekan-rekannya di Guns N' Roses. Di sisi lain, Adler juga telah belajar untuk memaafkan Axl dan anggota Guns N' Roses lainnya. Ia menyadari bahwa mereka semua saat itu
adalah anak muda yang ceroboh dan gegabah. Meski begitu, ia bersyukur karena mereka telah memberinya kesempatan untuk bermain musik bersama dan menciptakan sejarah. Ia sangat berterima kasih karena telah menjadi bagian dari Guns N' Roses dan berkontribusi dalam menciptakan musik yang menginspirasi banyak orang. Ia bangga dengan pencapaiannya di Appetite for Destruction dan tetap bersemangat untuk bermusik, meskipun kali ini tidak lagi bersama Guns N' Roses.